إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada kamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat 28. Maksud ayat ini, niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian dari pahala dan balasan atas keimanan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW dan keimanan kepada para rasul yang telah lalu, dan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian gunakan sebagai petunjuk di kehidupan dunia dan kalian gunakan sebagai penerang di atas titian pada hari kiamat. Al-Mukhtasar fi At-Tafsir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Di antara bentuk takwa adalah menjalankan salat 5 waktu, karena orang yang bertakwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah al-muttaquna allazina yahzaruna min Allah uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min al-huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bi. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari siksa Allah karena meninggalkan petunjuk yang mereka sudah mengetahuinya, dan ia mengharap rahmat Allah karena meyakini apa yang datang dari Allah. Al-Ulum wal Hikam. Meninggalkan solat adalah termasuk meninggalkan petunjuk. Dalam hadis, orang yang meninggalkan solat diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kedudukan salat dalam Islam disebutkan dalam firman Allah yang memerintahkan keluarga untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132.
kedudukan solat yang lainnya. Jika solat itu lupa atau tertidur sehingga luput dari mengerjakannya, tetap ada qada solat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha fa innallaha yaqulu aqimis salah li dzikri." Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari solat atau ia lupa dari solat, maka hendaklah ia solat ketika ia ingat, karena Allah berfirman yang artinya kerjakanlah solat ketika ingat. Quran surat Toha ayat 14. Hadis riwayat Muslim. Cara mengqada salat jika yang lupa dari satu salat bisa dengan petunjuk dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berikut ketika beliau mengatakan dalam Manhajus Salikin, "Wa man fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fauran murtaba." Siapa yang luput dari salat, wajib baginya untuk mengqadanya segera secara berurutan. Berarti jika ia lupa beberapa salat, misalnya salat zuhur dan asar, dan ingatnya di waktu maghrib, maka dikerjakan kedua salat tersebut segera, lalu mengurutkan salat zuhur kemudian asar, lalu mengerjakan salat maghrib di waktunya. Adapun keutamaan salat 5 waktu di antaranya adalah orang yang mengerjakan salat di hari kiamat akan mendapatkan cahaya. Dalam hadis disebutkan, Basyiril masyaina fi zulami ilal masjid bin nuri tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Ingat, jika orang menjaga salat dengan baik, maka urusan lainnya juga pasti baik. Maka standar menilai seseorang itu baik dilihat dari perhatian ia pada salat 5 waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat ke berbagai daerah kekuasaan beliau yang isinya adalah, "Inna min ahammi umurikum indis salah, faman hafizaha hafiza dinahu, wa man dayyaha fahuwa liman siwaha udiya'u wa la hazza fil islami liman tarakas salah." Sesungguhnya perkara paling penting menurut penilaianku adalah salat. Siapa saja yang menjaga salat, maka ia telah menjaga agamanya. Siapa saja yang melalaikan salat, maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ada anjuran juga untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama bagi pria. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum, sallu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih. Alasan salat berjamaah yang afdal adalah di masjid, yaitu 1. Masjid adalah tempat yang mulia dan suci. 2. Salat di masjid berarti menampakkan syiar Islam dan banyak jamaah. Maka dalam keadaan aman tanpa ada uzur, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Iza sallar rajul fi baitihi bi rafiqihi aw zawjatihi aw waladihi hadza fadilatul jamaah, lakinnaha fil masjidi afdal, wa haitsu kana al-jam'u min al-masjidi aksara fa huwa afdal." Ketika seorang laki-laki salat di rumah bersama temannya atau istrinya atau anaknya, maka ia tetap memperoleh keutamaan berjamaah. Akan tetapi jika dilakukan di masjid, itu lebih utama. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid itu tentu lebih afdal. At-Talibin, Raudah At-Talibin. Semoga dengan mengetahui kedudukan salat 5 waktu, keutamaan salat 5 waktu, dan pentingnya salat berjamaah terutama untuk pria, semoga kita bisa lebih memperhatikan salat kita dan mengajak yang lainnya untuk salat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk memperhatikan salat 5 waktu, lebih-lebih untuk pria memperhatikan salat berjamaah di masjid. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءات نقمتك وجميع سخاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة